Welcome back to Ratu Wulandari channel. Kali ini saya akan berbagi resep tentang bolu potong pandan. Bolu potong ini bisa dijadikan bolu potong hias ya. Jadi untuk menjualnya teman-teman bisa menjual secara per loyang yang sudah dipotong, biasanya dipotong 16 atau 25 atau dijualnya per potong. Nah, langsung aja yuk. Kali ini kebetulan ada pesanan, jadi bisa langsung sekalian bikin videonya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah meses untuk topping. Lalu kita memerlukan vanila dan pandan. Saya memakai merek Golden Brown dan Tofiko. Lalu kita membutuhkan loyang ukuran 25 x 25, tinggi 7 cm. Untuk loyangnya kita poles merata dengan margarin atau mentega boleh, atau jika ingin memakai pemoles loyang merek Carlo juga boleh. Jangan lupa di bawahnya itu kita tempelkan kertas roti ya, agar ketika kita membalikkan loyangnya, si bolunya ini akan meluncur dengan gampang. Lalu kita membutuhkan 6 butir telur suhu ruang. Pastikan telurnya dalam keadaan masih baru ya, jangan yang sudah lama. Lalu 130 gram minyak goreng. Ya betul, minyak goreng. Nanti saya akan jelaskan di akhir kenapa saya memakai minyak goreng. Yang dicampur dengan 8 gram Tofiko pasta pandan. 10 gram tepung maizena, 90 gram tepung terigu protein rendah. Kenapa harus protein rendah? Karena kita menginginkan bolu yang lembut. Jadi kalau teman-teman pakai protein sedang, itu masih oke. Tapi jangan sekali-kali memakai protein tinggi seperti cakra ya. Tepung yang saya pakai adalah dari Bunga Sari Flour Mills, yaitu Hana Emas. Lalu 130 gram gula pasir. Saya memakai setengah sendok teh SP dengan merek Quick 75. Jadi ada berbagai macam merek emulsifier, tapi saya memakai Quick 75. Lalu kita membutuhkan 10 gram susu bubuk. Yang saya pakai adalah susu bubuk Indomilk khusus untuk kue. Kita masukkan semua bahan ke dalam bowl mixer. Gula, lalu susu ya, susu. Maizena. Tepung terigu. Jadi kita masukkan semua kecuali minyak dan pasta pandan. Ini Quick 75 atau Quick 75. Jadi kalau tukang kue biasanya beli bahannya itu yang lebih spesifik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalau skala rumahan itu kan taunya kita kupu-kupu gitu ya. Nah kalau kita bakulan, kita udah pernah ikut kursus, itu biasanya suka ada informasi, oh merek ini yang dipakai, merek ini yang dipakai, kayak begitu. Nah di sini saya memberitahu Quick 75 karena si Quick 75 ini memberikan a hint of vanilla, jadi ada sedikit wangi-wangi vanilla di situ. Nah kita ini udah masukin telur ya, telurnya 6. Sebelumnya mohon maaf, ini videonya tidak terlalu lengkap. Jadi setelah semua bahan masuk kecuali minyak dan topiko pandan, kita mixer ya dengan kecepatan tinggi
kecepatan tinggi sampai kental berjejak. Kental berjejak. Setelah kental, baru kita masukkan minyak dan tofiko. Nanti ada video tentang cara mengaduk balik agar minyak dan tofikonya itu merata ya, karena harus merata. Kalau tidak merata nanti kuenya bantat kayak gitu. Jadi setelah dimasuk minyak dan tofiko selesai, baru kita masukkan ke dalam loyang, lalu kita panggang suhu 180 derajat, api atas bawah sampai permukaannya kecoklatan dan keras. Ini adalah video ketika kue sudah dikeluarkan dari loyang. Seperti teman-teman lihat di sini ada kertas roti. Nah, kertas rotinya ini sangat membantu ya. Jadi kue meluncur dengan sempurna. Lalu kita copot ya. Kita kelupas kertas rotinya secara perlahan ya. Seperti ini, dan biarkan kuenya agak agak hangat atau tidak panas, bahkan sampai dingin nggak apa-apa, karena kita akan memoles dengan buttercream. Jadi kalau langsung dipoles nanti buttercreamnya mencair, jadi kita tunggu sampai dingin seperti itu ya. Setelah dingin baru kita bisa poles dengan buttercream. Nah, saya akan share resep buttercream yang saya pakai ya, dan buttercream ini bisa digunakan untuk topping roti semir dan donat. Seperti teman-teman lihat, ini kuenya empuk ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Maaf, ini gambarnya juga. Saya tuh sebetulnya ibu-ibu, jadi nggak terlalu bisa editing gitu ya. Nah, ini bolu pandan yang sudah saya poles dengan mocha buttercream dengan topping meses, di atasnya kasih buttercream lagi, baru dikasih hiasan cherry. Nah, ini ada yang dengan topping keju, dengan meses, seperti ini ya, beberapa variasinya. Lalu kita jangan lupa ya, kuenya harus dingin dulu sebelum dipoles buttercream supaya tidak meleleh. Setelah kuenya dingin, saya potong. Tergantung requestnya ya. Kalau minta dipotong 16, ya saya potong 16. Kadang ada yang minta dipotong 25. Jadi dingin dulu, baru dipotong, baru dipoles buttercream, baru ditopping. Kalau saya biasanya seperti itu. Ada yang dipoles buttercream dulu, baru dipotong ada. Jadi tergantung teman-teman mudahnya di mana. Nah, jangan lupa dikemas dengan box cantik, lalu dikasih stiker. Demikian resep yang saya share kali ini. Perkenalkan, saya Ratu Wulandari. Saya seorang ibu dengan 2 orang putra. Sehari-hari saya berjualan kue secara online. Kadang roti, kadang donat, kadang kue. Di sini teman-teman bisa lihat beberapa hasil yang sudah saya kerjakan. Instagram untuk jualan saya namanya Cemilan Ratu. Jadi apa yang saya share adalah murni yang saya pakai untuk jualan. Jadi jangan lupa ya, saya minta supportnya, subscribe, dan nantikan video resep tips selanjutnya dari saya. Tetap semangat ya. Bye. Oh iya, saya lupa. Saya mau share sedikit kenapa saya memakai minyak goreng untuk resep kue yang satu ini. Ini saya dapat infonya dari guru kursus saya ya. Pemakaian minyak goreng di sini membuat kue menjadi lentur dan lembut.
Jadi kalaupun kuenya ditaruh di kulkas, itu dia tidak akan terlalu mengeras ya. Kalau kue kita mengandung banyak margarin dan mentega, ketika masuk kulkas kuenya akan sedikit agak keras. Nah, tapi ini juga berkaitan dengan harga jual. Jadi bisa dibilang bolu potong ini masuk ke dalam kategori bolu ekonomis. Artinya bahannya tidak terlalu mahal ya. Jadi tapi kekurangannya dengan memakai minyak, kekurangannya adalah sampai tidak ada aroma margarinnya di situ. Makanya kita memerlukan vanila yang berkualitas bagus. Di sini saya memakai golden brown.